Coba bayangkan KPU nih, kelakuan KPU. Tanggal 21 Mei tengah malam diputuskan jam 1 malam. Padahal masih berperkara itu ya. Masih perkara, masih tunggu dong. Tuh ini problem awal tuh di sini. Jangan disalahin Mahkamah Agung. Kok Mahkamah Agung disalahin juga? Saya sebagai orang awam nggak sampai ke sana, Bang. Mikir saya kok tengah malam gitu loh, Bang. Iya, itu jadi kabinet UKUK lahirnya. Secara estetika, budaya, akhlak, moral kan nggak ada tengah malam. Tidak lazim. Kerjaan maling kan, Bang. Iya, maling PKI ya begitu PKI kerjanya. Oh. Ya. Nah, ini Bang, ini kopi khusus GN, merek GN. Oh, gitu. Kopi merek GN pakai gula aren, masya Allah. Maksudnya ini bikin produk sendiri kopinya? Iya. Ini kalau top. dihirup aromanya ini bisa merelaksasi. Top. Tapadol kan. Masya Allah, gula aren masih panas tapi Bang. Iya. Nggak mau ini aromanya dulu. Wah, subhanallah. Nah, itu kan relaksasi kan? Mantap. Kalau bisa bungkusin juga buat kita. Siap. Saudaraku yang terakhir ya Bang ya. Sekarang bagaimana menurut Bang Egy ini yang lagi viral ini? Apa kemarin keputusan pembatalan ya atau MK atau apa itu? Putusan Mahkamah Agung nomor 44 nomor 44 tahun ya. 2019. Itu yang pertama Kang, Bang. Terus yang kedua kan kita ini sering begitu ada kasus muncul lagi kasus terus ada tiba-tiba viral pengalihan isu awas gitu kan. Padahal kalau menurut saya tidak ada yang pengalihan isu tuh Bang, semuanya tuh penting. Jiwasraya muncul belum selesai, muncul misalkan bom panci misalkan. Bukan pengalihan isu, Jiwasraya ya tangkap, bom pancinya tangkap kan begitu Bang. Mestinya begitu. Coba Bang diluruskan secara akademis Bang, gimana? Ya, begini. Keputusan MK dengan yang isu-isu tadi itu kan. Secara akademis ada 3 tahap. 1 persepsi, 2 kesadaran, 3 pentaatan. Persepsi, kesadaran, pentaatan. Nah, okay. Ini ilmiah, turunan dari teori saya Usjubuddin. Jadi bangunan persepsi yang terjadi ingin dialihkan, bisa tuduhan itu benar. Ya. Tetapi bagi kita jangan dong seperti yang Gus Nur bilang, ini Jiwasraya ditangkap juga, bom panci ditangkap juga. Nah, kenapa? Karena sudah clear persepsinya, tidak akan terjebak, memunculkan kesadarannya untuk terus melawan. Kemudian memberikan gerakan lewat pentaatannya, bagaimana segala bentuk perlawanan dilakukan. Nah, memang problemnya rakyat kita kan ya uneducatednya lebih banyak, sehingga gampang persepsi dialihkan. Nah, mereka belajar dari teori yang paling sering banyak mengalihkan ini namanya PKI. Oh gitu Kang. Oh iya. Itu Bang ya. Iya, dia karena cara mereka itu segala macam cara. Kerjaannya menipu, ya, kemudian dia memprovokasi, memfitnah, bahkan membunuh pun tidak masalah. Adu domba ya. Nah ini, jadi harus dipahami. Ini persepsi ini, menurut pemahaman saya secara sejarah tadi, ini kerjaan PKI. Ya, mengalihkan dan lain sebagainya. Maka pelurusannya adalah kita punya wa makaru wa makarallah. Mereka pikir dengan adanya HIP yang sudah terjepit mereka nggak bisa. Mereka mau ganti nama jadi pembinaan PIP, pembinaan ideologi Pancasila. Secara akademis ini lebih on. Kenapa on? Kata pembinaan lebih teknis ketimbang haluan. Itu haluan kan guidance saja, garis besar. Ya, kalau pembinaan sudah teknis. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana menurut Pancasila orang yang nggak disunat, misalnya? Pasti dijawabnya kalau mau bener ansip Pancasila tidak Pancasilais, karena bertentangan dengan sila pertama. Gitu. Bagaimana orang yang tidak sholat Pancasilais? Bukan, tidak Pancasilais karena bertentangan dengan sila pertama. Bagaimana yang memperkaya diri Pancasila atau bukan
Tidak Pancasila. bertentangan dengan Iya. kedua ketiga itu. Iya, begitu logikanya. Nah, maka kenapa itu lebih parah pembinaan? Karena nggak bisa Pancasila menjawab. Ini bukan wilayah lagi dalam konteks Pancasila. Karena itulah kita ada agama. Maka saya nyatakan statement saya secara intelektual, Pancasila dan Islam berkesesuaian. Itu penting. Yang selama ini mereka nggak suka ini kejadian, maka diadu domba. Saya ngalami sampai HMI pecah. Saya ngalami. Yang ajas tunggal dibenturkan Islam dengan Pancasila. Iya, Pak. Nah, ini cara-cara PKI, gitu loh. Nah, kemudian dalam konteks sekarang ini kita melakukan satu pemahamannya itu supaya kesadaran kita jangan keliru. Baik, Pak. Maka harus dimulai persepsi. Baik. Persepsi kita harus clear, Pancasila dan Islam berkesesuaian. Clear, tutup di sini. Jangan lagi bisa diadu domba. Baik, Ya. Yang kedua, dengan close-nya Pancasila dan Islam ini berkesesuaian, maka kita yang harus lebih dulu menginisiasi berlakunya hukum Islam. Ya, jadi kita nggak terjebak ada urusan-urusan lain. Baik, gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan TAP MPR, putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, itu yang saya tanyakan, Yang berkaitan dengan pernyataannya ada dua. Itu gimana dari awal Bang yang sederhana. sederhana. Itu Rahmawati melaporkan gitu. Nggak begini. Gimana? Pemilu kan berkait dengan tata cara, persyaratan. Nah, di dalam persyaratan itu ada tentang calon terpilih ditentukan ya dalam konteks ini suara terbanyak ya dari dua calon gitu loh. Nah, sementara itu namanya peraturan dari KPU. KPU bikin peraturan nomor 5 tahun 2019. Ya. Itu yang dinilai oleh MA lewat proses pengadilan pengaduan Rahmawati itu tanggal 13 Mei 2019. Oke. Nah, di mana-mana dalam pengertian hukum kalau ada kasus nggak boleh diputuskan dulu dong, kan lagi berperkara, masa diputuskan? Apa yang diputuskannya? Coba bayangkan, KPU nih, kelakuan KPU tanggal 21 Mei tengah malam diputuskan jam 1 malam. Padahal masih berperkara itu ya. Masih perkara, masih tunggu dong. Tuh ini problem awal tuh di sini, jangan disalahinnya Mahkamah Agung. Kok Mahkamah Agung disalahin jurus? Saya sebagai orang awam nggak sampai ke sana Bang. Mikir saya kok tengah malam gitu loh Bang. Iya, itu jadi kabinet UKUK lahirnya. Secara estetika, budaya, akhlak, moral kan nggak ada tengah malam. Tidak lazim. Kerjaan maling kan Bang. Iya, maling PKI ya begitulah PKI kerjanya. Oh. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Nah, oleh karena itu gugatan dari Ibu Rahmawati dan kawan-kawan itu menyatakan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 416. Itu bertentangan. Yang kedua, pernyataan dari putusan, ya ini putusan, saya tidak merekayasa, tapi itu putusan dari Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Oktober 2019, menyatakan dua hal itu. Satu, bertentangan dengan hukum tadi itu. Yang kedua, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, pakai akal kita, objektif, sistematis, toleran tadi. Kalau tidak mengikat dan bertentangan dengan hukum, kan berarti non legal, bukan hukum dong. Hukum kan harus mengikat. Masa ini tidak mengikat? Maka penetapan Jokowi dan Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden yang diatur oleh peraturan KPU tadi nomor 5 kan menjadi ilegal gitu loh. Jadi, bukan hukum lagi. Jadi intinya apa itu? Pembatalan keputusan MK kemarin apa intinya secara tidak sederhana? ada pernyataan pembatalan juga tidak ada, tapi logika hukum seperti gini, Gus Nur
punya KTP, Ya. yang ngeluarin KTP siapa? Kelurahan. Terus tiba-tiba kelurahan membatalkan KTP-nya, jadi punya KTP nggak? Enggak. Yang enggak, ya begitu sama. Begitu tuh logika sederhana aja. Tapi Jangan dikaitkan putusan MK, beda. MK dengan MA itu beda. beda ya. Bedanya adalah kewenangan. Kalau MK kewenangannya menguji undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan MA menguji peraturan tadi seperti peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang. Dan di Indonesia supremasi hukum itu ada pada MA, Mahkamah Agung. Kalau MK ini khusus judicial review berkaitan dengan penjagaan konstitusi, itu ansih MK. Tapi kalau MA itu peradilan dari bawah, PN, PT sampai ke kasasi, ada juga PK. Ini wilayahnya yudikatif yang dikuasai atau yang disupremasikan hukumnya, itu namanya MA. Terus sampai muncul sekarang viral presiden ilegal itu kan muncul sekarang itu. Itu satu konsekuensi berpikir dan logis secara hukum akan terjadi begitu. Seperti tadi KTP Anda yang nyatakan yang ngeluarinnya kelurahan, Anda nggak dianggap berlaku, ya nggak bisa Anda ngaku-ngaku punya KTP. Sama halnya juga gini, antum sholat. Tapi masalahnya sudah jadi presiden, sudah jalan ini pemerintahan ini, Bang. Ya nggak apa-apa, sama juga gini logikanya. Anda sudah wudhu, kemudian sholat. Anggaplah zuhur ya, 4 zuhur. rakaat. Ya, tapi sholatnya jam 10 pagi. Kan belum waktunya. Tadi maka diputuskannya buru-buru tadi itu. Tengah malam. Kan nggak sah jadinya. Nggak sah. Apa sah sholatnya? Nggak sah. Wudhunya sah. Bahkan dosa. Sholatnya sah, tapi belum waktunya. Ya nggak sah juga jadinya. Iya. Oh begitu ya. Kayak begitu. Logika sederhananya begitu supaya umat Islam itu paham. Itu jadi ilegalnya itu di situ. Kalau kita kembangkan dimensinya, makanya Allah marah ini, azab tiap hari. Iya, jadi kaitannya dengan pengalihan isu enggak, justru dia menopang, ini tambahan amunisi. Yang tadi HIP bisa menguara kepada PDIP yang menjadi inisiator dari DPR untuk mengajukan undang-undang itu bermasalah, harusnya diperiksa. Ya, karena delik material, delik formil terpenuhi. Apa terpenuhinya? Tadi dalam konteks materinya sudah ada di PDIP, di ADART tadi. Kemudian ada di visi misi. Kemudian dijadikan RUU. Ini perbuatan material formilnya terpenuhi. Ada upaya. Bandingannya saya 17 April 2019 saya ngomong people power. Karena apa saya ngomong people power? Karena Bawaslu, KPU saya sudah datangi, sudah protes, ada kecurangan, tapi diignore, diabaikan, nggak dianggap kita. Pengaduan-pengaduan kan cuma formil gitu, nggak ada, pembahasan juga nggak ada. Ujung-ujungnya menang lagi KPU-nya, nggak dipersalahkan. Saya minta ketua KPU saja dipecat, tapi enggak, gitu loh. Maka 17 April itu pas sore hari, karena hasil pemilihan umumnya sudah diumumkan. Kalau pengumuman pertama saya lihat semua dari yang melakukan survei memenangkan Prabowo Subianto. Cuma sebentar tayang malamnya udah berubah lagi gitu. Nah, jadi ini perlu people power, ditangkap di penjara. Antum di penjara ya. Ya. Sementara mereka sudah jelas-jelas material formilnya terpenuhi, bukan delik aduan. Ingat loh, harusnya Bapak Kapolri yang terhormat jangan diam saja. Ini ada pelanggaran hukum serius, kejahatan luar biasa, mengkhianati ideologi negara. Nah, itu satu. Nah, jadi ini amunisi ini dalam konteks putusan MA nomor 44 itu, ini tambahan amunisi menghantam kepada presidennya menjadi ilegal. Jadi dua nih partainya bisa dibubarkan, ininya presiden bisa dimakzulkan. Itu ilmu dari mana kalau bukan Allah yang menciptakan? Iya, betul. Enggak ada yang mampu mereksakan. Enggak ada kita umat Islam pecah-pecah gini kok. Betul. Enggak ada kekuatan apa-apa. Itu Bang. makanya jangan kita malah jangan terbawa pengalihan isu. Anda enggak cerdas. Kalau enggak cerdas
jangan komentar mesti Oh itu. gitu ya. Jadi semua harus kita anggap serius ya. Serius. EKTP serius, Iya, serius. Jiwasraya serius, Serius, bus semua Transjakarta, terus. Meikarta reklamasi ya kan. harus. Daging sapi bukan Senturi merah. jangan lupa, Senturi. zaman SBY belum selesai ini. Terus Harusnya. bukan isu itu ya. Nah ini hanya bisa diselesaikan oleh presiden yang punya iman takwanya kuat sama Allah. Kata Rasulullah, seandainya putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri akan yang memotong tangannya. Itulah kualitas iman dan takwa yang luar biasa. Itulah jadi uswah, teladan kita. Jadi Al-Quran, Sunnah, uswah harusnya. Kita harus melakukan itu uswah, contoh yang harus betul dicontoh. Jadi kalau kau hari ini presiden, kau harus menjalankan hukum itu. Nah, ada yang menarik. Pasal 9 UUD 45. Apa bunyinya? Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Pasal 9 itu. Pertanyaan saya, bagaimana melaksanakan putusan MA yang mendelegitimasi dirinya? Kan harusnya dia nggak bisa lain, harusnya mundur, meletakkan diri. Sama Habibie ditolak pertanggungjawabannya, mundur, dia nggak mau lagi nyalonin presiden. Soeharto, Anda boleh tidak suka dengan Soeharto, tapi saya respect dengan Soeharto dalam konteks Husnul khotimah ya. dia tahu diri, dia tidak mau mengorbankan rakyat, dia masih bisa perintah TNI dan Polri untuk hantam itu, tapi dia nggak mau, dia nyatakan mengundurkan diri. Kalau flashback jauh lagi kepada Soekarno, dia juga mengundurkan diri tahun 65. Dia begitu masih berkuasa lah, dekat sama PKI malah kan, itu dia nggak mau, ya sudah mundur. Dan terakhir Gus Dur yang dimuliakan Allah ya, cucu dari Hasyim Asy'ari ya, anak dari Wahid Hasyim, ulama yang berjasa buat negeri ini, juga dia tahu diri, dia nggak ngelawan, dia nggak ngerahin Banser, nggak ngerahin TNI, nggak tahu diri dia itu. Atau katakanlah sadar diri. Nah sekarang diuji sadar diri, tahu dirinya Jokowi ini bagaimana gitu loh. Jangan korbankan rakyat, benturkan rakyat dengan TNI Polri, janganlah. TNI Polri juga kan harus juga ingat, kalian itu alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat penguasa. Anda ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya, yang berkait dengan Tribrata, mengayomi, melayani, melindungi rakyat, bukan pemerintah. Iya, iya Bang. Jadi kalau polisi tidak berfungsi seperti undang-undang kepolisian, disfungsional, zolim kalau bahasa Islamnya. Jangan sampai begitu. Tidak bermaksud saya menasehati, mendikte, tapi ini undang-undang. Saya advokat. Anda sama dengan saya dalam arti penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia itu 4. Polisi, jaksa, hakim, advokat. Egy Sujana ini advokat. Saya bukan kiai, bukan ustadz, advokat. Oleh karena itu, dalam perspektif penegakan hukum, saya membela para ulama dan aktivis. Sama derajatnya advokat dengan 4 unsur tadi, hanya bedanya nggak ada apa? Beda di fungsi. Beda di fungsi aja, derajat Karena sama. hadirnya semua lembaga ini pakai undang-undang. Ada undang-undang advokat, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman. Baik Bang, baik, barokallah. Cukup kayaknya Bang ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Kalau kita ringkas Bang, sebenarnya memang kalau secara ilmu apapun manusia itu sudah nggak bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini kecuali Allah Bang ya. Dan Allah sudah tunjukkan, sudah berlaku ini, baik ujiannya, tegurannya, bahkan sampai ke tingkat azabnya pun sudah berlaku terus ini Bang. Tapi menurut pengamatan saya pribadi, bisa salah bisa benar, tidak ada tanda-tanda untuk taubatan nasuha, memperbaiki, tidak ada. Yang ada malah kalau bahasa Jawa ngice-ngice gitu. Nah, sebentar, ini menarik sebelum diakhiri. Dalam perspektif Soekarno, menurut saya dia tobat secara konstitusi. Apa? Dia keluarkan dekret 5 Juli 1959. Perlu juga diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun. Berlaku pada waktu itu Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Gitu loh. Sebelumnya RIS cuma nggak sampai setahun. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 50. Nggak ada Pancasila, nggak ada Undang-Undang Dasar 45.
nggak bubar negara. Jadi bohong itu cara-cara berpikir intelektual yang nggak benar. Nah, kenapa saya bilang tobat? Dia bilang dalam Piagam Jakartanya itu disebut sebagai yang menjiwai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dijiwai semangat Piagam Jakarta. Itu omongan Soekarno. Apa isi Piagam Jakarta? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Saya berharap Soekarno husnul khotimah. Amin. Itu. Nah, tapi jangan nggak diikuti sama anaknya, nggak diikuti sama PDIP-nya. Kalian mesti husnul khotimah juga kayak Soekarno gitu deh. Iya sudah. Nah, Jokowi harusnya kalau bisa bikin dekret. Kalau mau selamat, taubat nasional, berlakukan hukum Islam, pasti didukung ulama. Barakallah saudaraku ya. Ayo Bang, mumpung hangat sekarang. Jadi saudaraku, kita akhiri obrolan ini. Insya Allah memancarkan gelombang positif ya. Barakallah. Sampai ketemu di video berikutnya.